ibadah online bersama-sama. Apa kabar adik-adik? Kakak yakin adik-adik semua pasti sehat ya. Oh ya, gimana nih kabar Kak Febri? Baik dong, gimana Kak Cira? Luar biasa. Nah, di tahun 2021 ini adalah ibadah online kita yang pertama. Selain kita nanti akan bernyanyi, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Masih semangat gimana Kak Cita? Semangat dong, Kak Febri juga harus semangat ya. Nah, buat adik-adik semua yang di rumah, walaupun kita masih ibadah dari rumah, tetap semangat ya. Oke, sekarang kita akan bernyanyi memasuki gerbangnya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Oke, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita mulai ibadah online pertama kali di GSM Sekolah Minggu GKPI Perdagangan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, di mana pada hari ini Engkau masih memberikan berkat kepada kami, sehingga kami dalam cita-cita besar dalam menghadapi kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan menjalankan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Baiklah adik-adik yang ada di rumah. Sebelumnya adik-adik, abang mau nanya, gimana kabarnya hari ini? Ya, pasti kabar adik-adik semuanya sehat ya. Karena dimana pada kondisi saat ini kan masih kondisi pandemi COVID-19, kita tidak boleh melangsungkan ibadah secara langsung ataupun di gereja. Oleh karena itu, kita masih melangsungkan ibadah online untuk men-sharingkan firman Tuhan, untuk membahas firman Tuhan, supaya kita tetap dalam dan mampu untuk mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah adik-adik, sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya ya. Sebelum kita baca firman Tuhan, adik-adik mari ambil Alkitabnya dan buka Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, saya ulangi, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Baik, saya bacakan ya. Kita bacakan bersama-sama. Adik-adik bisa mengikuti di rumahnya masing-masing. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepada
apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seseorang yang turun dari Yerusalem, di Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu akan kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ini firman Tuhan yang tersampaikan pada hari ini bertemakan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, tema kita pada hari ini yaitu mengenai murah hati. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, tahukah apa itu murah hati? Nah, murah hati ini adalah tidak jauh dari kata kasih. Nah, orang Kristen itu sudah dilahirkan kembali dan sudah memiliki kasih. Maka otomatis kita yang ada di sekolah minggu GKP ini, adik-adik semua yang ada di rumah pasti memiliki kasih kan? Ya, pasti masing-masing memiliki kasih. Nah, Abang mau sedikit bercerita mengenai isi firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan pada kita, yaitu mengenai orang Samaria yang murah hati. Nah, di cerita ini menceritakan bahwa ada seseorang orang Yahudi yang berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada perampok atau orang jahat yang ingin mencelakai orang Yahudi tersebut. Nah, berjalannya waktu, ketika pada saat itu orang jahat ini atau perampok ini mencelakai orang Yahudi ini, sampai orang Yahudi ini terluka dan sampai pingsan dan hampir mati. Bayangkan adik-adik, kalau perampok itu sangat kejam ya kan? Makanya itu kita harus selalu jauh-jauh dari orang jahat, karena orang jahat itu tidak baik ya. Kita kembali ke cerita tadi, di mana ketika orang Yahudi ini terpapar dengan luka dan pingsan dan setengah mati, tiba-tiba adalah lewat orang seperti imam ya namanya di sini ya, imam. Kalau pada saat itu imam itu adalah orang-orang yang dipercayakan gitu, ataupun orang-orang pemimpin. Nah, lewatlah imam. Nah, ketika imam itu lewat dan melihat orang Yahudi yang tergeletak di jalanan itu, dia hanya melihat saja, melihat dan tidak menolong, malah dia pergi meninggalkan orang Yahudi tersebut. Begitu mengerikan kan? Nah, dia kemudian ada orang Lewi. Nah, kebetulan orang Lewi ini lewat dari jalan itu dan melewati orang yang Yahudi yang terpapar di jalanan tadi. Nah, sama halnya dengan imam tersebut, orang Lewi pun hanya melihat
dan meninggalkan orang Yahudi yang terpapar di jalan itu. Sungguh miris sekali. Nah, yang ketiga, lewatlah orang Samaria yang melewati jalan itu. Nah, ketika orang Samaria lewat dan melewati jalan itu, dia melihat orang Yahudi yang terpapar yang kena rampok tadi. Nah, dengan hati yang tulus, orang Samaria ini memang penuh belas kasihan, penuh kasih. Nah, dia menolong orang Yahudi tadi yang terpapar itu dan mengangkatnya dan membawanya ke tempat penginapan dan istilahnya memiliki belas kasihan terhadap orang Yahudi tersebut, sehingga orang Yahudi tersebut dibawa ke penginapan dan dirawat. Begitu mulianya kan teman-teman dan adik-adik. Nah, dalam kisah ini abang mau nanya nih, dari ketiga tokoh tersebut, manakah orang yang memiliki sifat murah hati? Pasti adik-adik tahu kan dari cerita tersebut. Nah, dari cerita tersebut yang memiliki karakter yang murah hati adalah tokoh ketiga. Siapa tokoh ketiga? Ya, tokoh ketiga adalah orang Samarinda. Nah, sesuai dengan isi firman Tuhan di sini mengenai orang Samarinda. Di sini orang Samarinda adalah orang yang murah hati. Nah, marilah kita adik-adik seperti ataupun mencontoh orang Samarinda ini, di mana memiliki karakter yang benar-benar menciri khaskan sebagai orang Kristen. Karena kan orang Kristen itu didasarkan oleh kasih. Jadi kalau iman tanpa kasih itu nonsen atau tidak berguna sama sekali. Makanya itu harus sejalan, memiliki iman dan memiliki kasih. Oke, adik-adik di sini untuk murah hati ini ada 3 ciri ataupun 3 karakter yang akan kita kupas yang tertuang dalam Alkitab. Yaitu pertama, kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu sehingga bisa ikut merasakan. Nah, sama halnya tadi kayak orang Samarinda tadi kan, dia memiliki belas kasihan sehingga ia menolong orang Yahudi tersebut. Dan yang kedua, adanya rasa kasihan simpati pada orang yang mengalami penderitaan. Nah, tadi sudah aku paparkan contohnya mengenai orang Samarinda itu. Orang Samarinda ini memang memiliki kasih sehingga dia memiliki belas kasihan terhadap orang lain yang memiliki penderitaan. Yang ketiga, adanya tindakan menolong. Nah, kalau adanya tindakan menolong ini bukan tidak hanya rasa kasihan, tetapi harus ada action atau tindakan, di mana rasa kasihan yang tidak diikutsertakan dengan rasa menolong sama sekali tidak berguna. Itu harus sejalan. Kita memiliki rasa empati, tapi harus kita lakukan, laksanakan actionnya di lapangan. Contohnya tadi orang Samarinda ini. Nah, di tengah-tengah kita untuk anak sekolah minggu tidak jauh-jauh ya, itu dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Contohnya kita di rumah, di kehidupan keluarga kita. Nah, kita sebagai anak sekolah minggu sudah bisa berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua bagaimana caranya? Nah, berbakti kepada orang tua itu dengan caranya menolong, membantu mereka dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya yang pertama kali itu apa? Nah, contoh yang pertama kali itu adik-adik kita membantu pekerjaan di rumah ya. Kalau misalnya disuruh cuci piring ataupun beres di rumah, jangan malas ya. Kadang-kadang kita kan disuruh, adek tolong cuci piringnya, nggak mau. Nah, sebagai anak Tuhan yang memiliki kasih, kita harus saling membantu di rumah. Walaupun kita masih kecil, kita bukannya harus malas-malasan, tapi kita harus semangat dan harus bisa menjadi contoh di rumah ataupun di keluarga kita. Nah, sebagai anak Kristen, kita harus bisa saling menolong terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita, supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang ada di rumah, marilah kita mulai saat ini ketika kita mendengarkan firman ini,
kita semakin diberikan Tuhan belas kasihan, sehingga kita menjadi orang yang berkarakter, memiliki murah hati. Karena Tuhan mengajarkan kepada umat Kristen agar memiliki kasih, karena iman tanpa kasih itu tidak berguna. Oleh karena itu, mari kita saling mengasihi, saling menolong sama kita. Baiklah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Baiklah, kita tutup dengan doa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami kembali mengucap syukur atas berkat Tuhan, karena pada hari ini Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, sehingga kami dapat memaparkan firman-Mu dan dapat mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapa agar firman-Mu selalu menjadi tombak bagi kami, dan kami semakin bersukacita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekian dulu video kita hari ini. Semoga video ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Buat adik-adik yang di rumah, tetap jaga kesehatannya, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.